Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama kembali beribadah, semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita benar-benar membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Amin. Mari kita fokus pada hal-hal rohani malam hari ini. Dan saya akan mengajak kita membaca dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sih kita bisa tahu kalau kita ini benar-benar diselamatkan? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Karena keselamatan itu adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya saudara, kebenaran dari ayat-ayat ini sangat penting karena memberi kepastian dan mendorong kita untuk selalu yakin dan tahu bahwa kita benar-benar mengenal Allah secara pribadi melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui mengenal Allah secara pribadi kita memiliki kepastian keselamatan. Amin. Nah, berbicara mengenai kepastian dalam hidup saudara, ada hal-hal tertentu yang kita ingin memastikan atau meyakini sesuatu itu benar. Sesuatu itu menghasilkan. Sebagai contoh, kalau kita mau menginvestasikan sejumlah uang yang cukup besar, kita ingin yakin bahwa investasi itu aman, bahwa investasi itu akan menghasilkan, dan bahwa kita tidak akan rugi tatkala kita menginvestasikan uang itu. Kita butuh keyakinan dalam hal-hal tertentu. Dan satu hal yang sangat penting untuk kita memiliki keyakinan adalah mengenai keselamatan kita. Kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa kita telah diselamatkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh yakin. Kita memiliki kepastian bahwa kalau kita saat ini mengalami kematian, kita akan dibawa di dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Saudara, kalau untuk investasi aja kita nggak mau ngambil resiko rugi, apalagi untuk masa depan kekal kita. Apalagi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita tidak mau bermain-main, saudara. Kita telah belajar betapa ngerinya neraka itu. Betapa dahsyatnya penghukuman Allah itu. Maka saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mengambil resiko terhadap masa depan kekekalan kita. Kita mau punya kepastian, kita mau punya keyakinan bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Allah memperingatkan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak diselamatkan. Ada banyak orang yang tertipu oleh pengajar-pengajar sesat, oleh guru-guru palsu. Mereka menyangka jalan yang dia tempuh lurus, tetapi ujungnya kepada maut. Itu sebabnya saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa keselamatan ada di dalam Yesus, maka kita harus tahu dengan sungguh-sungguh
bahwa kita mengenal Allah secara pribadi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kalau kita tahu dengan sungguh-sungguh bahwa kita mengenal Allah, maka di situ kita punya kepastian, di situ kita punya keyakinan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu saya telah menyampaikan tentang kasih karunia Allah yang sangat besar, yang berlimpah-limpah untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Di ayat 1 dan kedua kita telah belajar jika kita berbuat dosa, kita memiliki seorang pengantara kepada Bapa. Dia yang menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita, tidak hanya dosa-dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Kita memiliki Yesus Kristus yang adil, yang menjadi pengacara kita pada Bapa. Namun demikian harus diingat saudara, ada bahaya yang sangat mengancam bahwa seringkali orang yang berpegang teguh pada kasih karunia, mereka jatuh dalam keberdosaan karena mereka berpikir kalau keselamatan itu kasih karunia, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, maka kita tidak perlu melakukan sesuatu yang baik sehingga banyak orang yang terpeleset dalam dosa kebejatan moral. Saudara, kita sudah belajar bersama-sama minggu yang lalu bahwa kasih karunia Allah itu menuntun kita kepada kekudusan. Amin. Coba kita baca satu ayat di dalam Titus pasal 2 ayat 12. Titus pasal 2 ayat yang ke-12 ditulis seperti ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi setelah Rasul Yohanes menyampaikan tentang kasih karunia Allah yang melimpah-limpah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan di ayat-ayat ini, dia mengatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka akan ada perubahan hidup. Maka kita akan menunjukkannya di dalam pertobatan. Kita akan menunjukkannya di dalam ketaatan kepada firman Allah. Sekali lagi, saudara, kasih karunia tidak menuntun kita pada dosa, tetapi kasih karunia menuntun kita kepada ketaatan kepada firman Allah. Kalau kita membaca seluruhan surat 1 Yohanes, kita akan melihat bahwa salah satu ujian pertama bahwa kita mengenal Allah adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa saya sungguh-sungguh mengenal Allah, bahwa Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengenal Allah dan menerima keselamatan kalau kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Kalau kita hidup di dalam ketaatan dalam firman Tuhan. Dan mari kita melihat ada beberapa pelajaran yang sangat penting dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah saudara, Tuhan itu mau agar kita itu mengenal Dia, saudara. Sekali lagi, Tuhan itu mau agar kita sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi. Memiliki hubungan dengan Dia secara pribadi. Saya mau kembali mengatakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar mengetahui secara intelektual siapa Tuhan itu. Mengetahui secara intelektual doktrin atau ajaran-ajaran Alkitab, atau mengetahui secara intelektual ketentuan-ketentuan moral tertentu, tidak, saudara. Kekristenan itu adalah tentang mengenal Tuhan secara pribadi. Tentang bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Coba kita melihat lagi di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi keselamatan ini soal mengenal Allah, soal mengenal Yesus Kristus, soal memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ingat di dalam Matius pasal yang ke-7,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan ketika mereka berseru, Tuhan, aku telah bernubuat demi namamu, aku bersaksi demi namamu, aku menyembuhkan orang demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu, enyahlah kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Tidak saling mengenal. Tidak ada hubungan, saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kekristenan adalah intinya mengenal Allah secara pribadi melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Inilah kekristenan, saudara. Jadi dapat saya katakan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, tidak sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Dia, maka kita bukanlah seorang Kristen. Sekalipun mungkin teologi kita hebat, saudara. Sekalipun mungkin kita rajin ke gereja. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi, tidak punya hubungan dekat dengan Dia, tidak memiliki pergaulan dengan Dia, maka sesungguhnya kita bukan seorang Kristen. Kita mungkin lahir di keluarga Kristen, kita mungkin dibesarkan di gereja, tapi sekali lagi, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita belum diselamatkan. Kita belum memiliki hidup yang kekal. Makanya itu yang terus saya doakan untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Tuhan, jangan mereka sekedar Kristen, jangan sekedar mereka beragama, tetapi doa saya supaya mereka benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi melalui Yesus Kristus, hidup mengikut Tuhan, memiliki persekutuan dengan Dia. Ingat saudara, Henok itu bergaul dengan Allah dan dia diangkat Allah hidup-hidup, saling mengenal mereka, bergaul ini mengenal saudara. Jadi saya mau mengingatkan kembali bahwa ada perbedaan besar antara mengetahui seseorang secara intelektual dan mengenal orang itu secara pribadi. Saya tahu tentang Ratu Elizabeth yang baru meninggal beberapa waktu yang lalu, umur 96 tahun. Saya tahu dari membaca, saya tahu dari televisi, tapi saya tidak pernah mengenal dia secara pribadi. Saya tidak pernah berjumpa dengan dia secara pribadi, saya tidak pernah menghabiskan waktu bersama-sama, bahkan sedetik pun tidak pernah. Taunya ngelihat di televisi, baca buku, baca koran. Jadi berbeda antara mengetahui secara intelektual dengan mengenal secara pribadi. Nah, dengan cara yang sama, saudara, mungkin kita bisa mengenal Allah secara intelektual. Kita rajin membaca Alkitab. Tetapi kalau kita tidak memasuki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Dia, melalui percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saya melihat ada sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi yang tidak hidup dalam kebenaran. Mereka punya teologi yang sangat baik, tetapi tetap hidup di dalam kegelapan. Ada banyak juga orang yang mengaku Kristen, rajinnya ke gereja luar biasa. Bahkan tidak pernah terlambat. Pendeta sekali-kali terlambat ini tidak pernah terlambat. Tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu ditunjukkan dari apa? Buah-buah kehidupannya. Tidak menuruti perintah-perintah Tuhan. Tidak hidup dalam kebenaran. Masih menyimpan dosa. Ini bahaya, saudara. Jadi mengenal Allah secara pribadi itu sangat penting. Bukan sekedar mengetahui secara intelektual. Oh, saya tahu Yesus lahir di sini. Dia disalibkan, tahu dari Alkitab, tetapi tidak ada hubungan pribadi dengan Dia. Bapak Ibu, ini bahaya sehingga ada banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Makanya perlu kita memastikan, perlu kita tahu kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebagai contoh Paulus, saudara, Paulus itu orang Farisi. Pendiriannya seorang Farisi, dia seorang ahli Taurat, dia kepala orang-orang Yahudi, dia mengerti kitab suci. Tetapi dia mengatakan bahwa pengenalan akan Kristus itu jauh lebih penting dari segala sesuatu. Dan apa yang dia pernah ketahui dianggapnya sampah supaya aku dapat mengenal Kristus. Coba baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8. Ini penting bagi kita. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi semua pengetahuan, semua teologianya, saudara, itu menjadi tidak penting dibandingkan dengan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang benar dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Yesus Kristus. Kita tahu latar belakang dari pertobatan Rasul Paulus. Dia banyak tahu tentang Tuhan karena dia orang Farisi. Dia banyak tahu tentang Tuhan karena dia ahli Taurat. Dia banyak tahu tentang Allah karena dia adalah pemimpin orang-orang Yahudi. Tetapi dia baru mengenal Tuhan setelah berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Jadi sekali lagi, berbeda antara mengetahui Tuhan secara intelektual dengan mengenal Dia secara pribadi. Memiliki hubungan dengan Dia, diperdamaikan dengan Dia, memiliki persekutuan dengan Dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya mengetahui Tuhan secara intelektual? Atau kita benar-benar punya hubungan dengan Dia, mengenal Dia secara pribadi? Memiliki persekutuan dengan Dia, bergaul dengan Dia, berjumpa dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus. Saudara, tanpa mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak memiliki keselamatan. Mari, jangan sekedar mengetahui secara intelektual, tapi miliki hubungan yang benar dengan Allah melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Itu sangat penting. Nah, yang kedua, saudara, Tuhan tidak hanya ingin kita mengenal Dia, tetapi Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Jadi ada bedanya, saudara. Ada perbedaan antara mengenal dan tahu bahwa kita sungguh-sungguh mengenal. Itu ada bedanya. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Allah mau bahwa kita tahu kalau kita benar-benar mengenal Allah. Dia katakan, inilah tandanya bahwa kita ini mengenal Allah. Apa tandanya? Kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi, ada perbedaan antara mengenal dan mengetahui bahwa kita benar-benar kenal atau mengenal. Sangat mudah kita untuk mengatakan aku mengenal Tuhan. Tapi belum tentu itu realita yang sesungguhnya. Bisa saja kita salah. Seperti Matius pasal yang ke-7 itu, aku berseru-seru. Aku melayani engkau. Aku menyembuhkan orang, mengadakan mujizat, menyaksikan engkau, tapi tidak mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Perhatikan ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, nah ini. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, dia berpikir bahwa dia mengenal Tuhan. Tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, karena ini kita berbicara tentang masa depan kekal kita. Maka Allah tidak hanya mau kita mengenal Dia, tetapi kita benar-benar tahu
bahwa kita mengenal Dia. Apakah Bapak Ibu punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Amin. Amin. Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu benar-benar punya hubungan intim dengan Tuhan? Ini kehendak Tuhan, saudara. Ini hal yang sangat penting. Makanya tidak mengherankan, saudara, setan itu mau mengaburkan pemandangan kita tentang hal ini. Ada banyak orang yang mengajarkan bahwa jikalau kita mengaku percaya kepada Yesus, maka kita benar-benar diselamatkan. Kita harus yakin bahwa kita benar-benar memiliki hidup yang kekal. Sekalipun mungkin kehidupan kita tidak ditandai dengan pertobatan. Sudah asal percaya Tuhan, engkau pasti selamat sekalipun tidak ada kelahiran baru. Yang penting kita telah mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Kita pasti memiliki kerajaan Allah sekalipun tetap hidup di dalam kegelapan. Saudara, itu tidak benar. Karena Yohanes mengatakan barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, dia berdusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, iman yang tidak dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah bukanlah iman yang menyelamatkan. Amin. Saudara, Rasul Yohanes menunjukkan ada 3 ujian sebenarnya. Ujian iman yang hidup, iman yang menambahkan pertama adalah ketaatan kepada firman Allah. Yang kedua adalah kasih. Dan yang ketiga adalah ajaran yang sehat. Jadi orang yang imannya benar, imannya menyelamatkan, dia akan taat kepada firman Allah, taat kepada perintah-perintah Allah. Dia akan hidup di dalam kasih dan dia memiliki ajaran yang sehat. Saya tidak melihat bahwa Alkitab itu setuju hanya dengan mengaku tanpa pertobatan orang selamat. Tidak, saudara. Iman tanpa pertobatan itu asing bagi Alkitab, saudara. Ingat perumpamaan tentang penabur, saudara? Ya, ada yang digambarkan dengan tanah yang berbatu, tanah yang ditumbuhi oleh semak duri. Saya yakin orang dengan ciri tanah berbatu dan tanah dengan semak duri, mereka mengaku percaya. Mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi yang benar-benar bertumbuh dan berbuah hanya orang yang memiliki tanah hati yang baik. Amin. Artinya apa? Orang yang percaya harus bertahan dalam pencobaan. Karena tanah yang berbatu, tanah yang tipis itu ketika benih itu tumbuh dan diserang dengan terik matahari, maka layulah. Ketika ada pencobaan orang kehilangan iman. Di tanah semak duri ketika benih itu tumbuh dan dihimpit oleh kekhawatiran dunia, maka benih tanaman itu mati. Artinya apa? Bahwa orang yang sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, harus bertahan sekalipun di dalam pencobaan. Harus tidak terikat oleh dunia, harus tidak mencintai dunia ini. Karena pada akhirnya hanya tanah yang baik yang menghasilkan buah. Tidak semua orang yang mengaku memiliki iman seperti tanah yang berbatu, seperti tanah dengan semak duri yang akan hidup, bertumbuh dan berbuah. Tetapi hanya orang yang seperti memiliki tanah yang baik, tanah yang gembur, yang akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa tahu, saudara, apakah iman kita adalah iman yang menyelamatkan? Saudara, harus ada pertobatan, harus ada ketaatan kepada firman Allah, harus ada buah-buah rohani. Dan itu membutuhkan waktu. Makanya di sepanjang hidup kita, kita perlu disirami dengan firman Allah, kita perlu dirawat oleh Allah, supaya hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah-buah di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki kepastian keselamatan. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir, aku bisa masuk surga asal aku percaya, tanpa pertobatan, tanpa kelahiran baru, tanpa hidup dalam kebenaran. Itu bukan ajaran Alkitab. Karena barang siapa mengaku mengenal Allah,
tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, dia berdusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, perhatikan. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Lihat, kita didorong untuk apa, saudara? Didorong untuk memiliki kepastian, memiliki keyakinan untuk mengetahui bahwa panggilan kita itu sungguh-sungguh, bahwa pilihan kita itu sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen harus memastikan bahwa panggilan kita dan pilihan kita sungguh-sungguh teguh. Artinya apa? Kita harus menguji diri kita sendiri, apakah kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebab jikalau kita melakukan itu, saudara, kita mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dikatakan bahwa kamu tidak akan pernah tersandung. Dan kalau kita melakukannya, dikatakan kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Saudara, ternyata ada orang yang tidak punya hak. Ya, hak apa, saudara? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Artinya apa? Hanya orang-orang yang mengenal Allah dan tahu bahwa dia mengenal Allah secara pribadi, memiliki hubungan dengan dia, yang akan dikaruniai hak penuh. Nah, perhatikan, saudara. Hak penuh untuk apa? Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kita tidak hanya dipanggil untuk mengenal Allah secara pribadi melalui Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, tetapi juga untuk mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Tetapi kita harus tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita itu berkaitan dengan kehidupan kita setelah kita percaya kepada Yesus. Ini berkaitan dengan kehidupan kita setelah kita beriman kepada Yesus. Kehidupan seperti apa itu, saudara? Bagian yang ketiga yang terakhir, saudara. Bahwa cara kita mengetahui bahwa kita benar-benar telah mengenal Tuhan adalah dengan hidup dalam ketaatan pada firman-Nya. Dengan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ada 3 hal yang dinyatakan di dalam ayat-ayat ini, saudara. Ayat 3 sampai yang keempat. Sepertinya tumpang tindih, tetapi sesungguhnya ada perkembangan, ada progres yang harus kita ketahui tentang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita benar-benar mengenal Allah di dalam Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah menuruti perintah-perintah Allah. Saya baca lagi ayat yang ketiga. Menuruti perintah-perintah Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara, hanya orang yang menuruti perintah Allah yang tahu bahwa dia mengenal Allah. Karena ayat yang keempat, barang siapa mengenal Allah, mengaku mengenal Allah, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi tanda pertama, seseorang itu mengenal Allah kalau dia taat pada perintah Tuhan. Apakah kita taat pada perintah Tuhan? Haleluya, Bapak Ibu. Hanya orang yang taat pada perintah Tuhan,
yang mengenal Allah dan yang akan diberi hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Namun demikian saya tidak mau kita keliru, saudara. Kita tidak selamat karena kita mentaati perintah-perintah Allah, tidak. Kita selamat oleh karena kita menerima tawaran keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Amin. Kita selamat karena iman kepada Yesus Kristus. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang menghasilkan kehidupan yang taat kepada perintah-perintah Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan kita selamat karena kita melakukan perintah-perintah Allah, tidak. Kita selamat karena kita percaya Yesus, karena kita beriman kepada Yesus. Kita menerima tawaran keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dengan kematiannya di atas kayu salib. Tetapi iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang menuntun kepada ketaatan pada perintah-perintah Allah. Jadi jangan dibalik, saudara ya, jangan sampai kita keliru, kita selamat karena melakukan perintah-perintah Allah, tidak. Kita selamat karena iman. Dan bukti kalau saya beriman kepada Yesus adalah saya mentaati perintah-perintah Allah. Saya yakin Rasul Yohanes mengajarkan ini karena dia mendengar ajaran Yesus pada waktu dia bersama-sama dengan Yesus. Coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Yohanes menyampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian lihat ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Yohanes 14. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tegas, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Lalu ayat 23 dan ayat 24 dari Yohanes pasal 14. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Lalu di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10, perhatikan, Yohanes 15 ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dengan mentaati perintah-perintah Allah, kita benar-benar memiliki persekutuan dengan Dia. Kita benar-benar mengenal Allah. Dan bahwa mentaati perintah-perintah Allah itu membutuhkan usaha, membutuhkan ketekunan kita. Bapak Ibu, setan berusaha untuk menyesatkan kita, menjauhkan kita dari menuruti perintah-perintah Allah. Ingat yang dialami oleh Hawa. Hawa ditipu supaya Hawa tidak menuruti perintah yang jelas, supaya tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Maka dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh, dibutuhkan ketekunan untuk kita mentaati perintah-perintah Allah. Karena setan akan berusaha menjauhkan kita dari menuruti perintah-perintah Allah. Kita harus melawan pengaruh-pengaruh jahat dengan apa? Tetap berjaga-jaga, tetap waspada dan setia menuruti perintah-perintah Allah. Saudara, bahwa dengan mentaati perintah-perintah Allah, saudara, kita akan mengalami kasih Bapa di dalam kehidupan kita, kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Perhatikan bahwa mengenal Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya itu sangat berkaitan erat. Barang siapa mentaati perintah-perintahnya, maka dia mengenal
dia tahu bahwa dia mengenal Allah. Dan Yesus berkata, jika seorang menuruti perintah-perintahnya, dia dan Bapa mengasihi orang itu dan akan menyatakan diri kepada orang itu. Bapak Ibu, kita sering mendengar bahwa kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Memang itulah kasih Tuhan, tidak bersyarat. Tetapi di ayat-ayat ini, kita melihat bahwa ada aspek bersyarat dari kasihnya itu. Yaitu apa? Kalau kita mentaati perintah-perintahnya. Kalau kita mentaati perintah-perintahnya. Kalau kita mentaati perintah-perintahnya, maka Bapa akan menyatakan kasihnya kepada kita. Kalau kita mentaati perintah-perintahnya, maka Yesus akan mengasihi kita. Dan mereka akan menyatakan dirinya kepada kita. Dan diam bersama-sama dengan kita. Dan sejauh kita mentaati Yesus, sejauh kita mentaati Allah, kita akan mengalami kasih Tuhan. Kita akan mengalami keberkatan. Dan dengan mentaati perintah Allah, kita tahu bahwa kita mengenal Dia. Amin. Ini penting, saudara. Yang berikutnya, saudara, bahwa menuruti firman Tuhan itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu telah sempurna di dalam kita. Menuruti firman Tuhan, kasih Tuhan telah sempurna di dalam kita. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu, ayat yang kelima, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Menarik sekali ada perkembangan di sana, saudara. Yohanes bergerak dari mengenal Tuhan menuju kasih Tuhan. Dari mentaati perintah-perintah Tuhan menuju kepada mentaati firman-Nya. Sesuatu yang jauh lebih luas daripada perintah-perintah yang sifatnya spesifik. Ada perintah-perintah khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada begitu banyak firman Tuhan yang harus kita taati untuk mengatur prinsip hidup kita, untuk mengatur cara kita berpikir, untuk mengatur motivasi hidup kita, untuk mengatur tujuan hidup kita. Jadi kita harus tidak hanya mentaati perintah-perintah khusus dari Tuhan, tetapi mentaati firman Tuhan. Dan itu harus mengatur seluruh kehidupan kita. Saudara, kalau hidup kita tidak diatur oleh firman Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengaku percaya, kita tidak bisa hidup bebas seenak-enaknya di luar kehendak Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang. Lihat, dikatakan kasih Tuhan sempurna di dalam orang itu. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sempurna kasih Allah artinya bahwa kasih itu telah mencapai tujuannya di dalam hidup kita. Kasih itu telah menuntun kita kepada ketaatan. Kasih itu telah mendewasakan kita. Kasih itu telah membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Tanda kita mengenal Allah adalah kalau kita mentaati perintah-perintahnya. Tanda mengenal Allah adalah kalau kita mentaati firman-Nya. Yang berikutnya, saudara, bahwa orang yang mengenal Allah atau orang yang tinggal di dalam Yesus, dia akan hidup seperti Yesus. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 bagian B dan ayat yang ke-6. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, berada di dalam Dia dan tinggal di dalam Dia itu maksudnya sama, saudara. Tinggal artinya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim. Kita saling mengenal. Tuhan mengenal kita dan kita dikenal oleh Tuhan. Kita punya hubungan dengan Dia. Menuruti perintah-perintahnya dan kasih Allah itu sangat terkait. Tinggal itu sangat terkait dengan mengenal Allah. Ingat,
Perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan orang yang mengatakan bahwa kita tinggal di dalam Dia, kita akan hidup seperti Yesus hidup. Waduh. Saudara, inilah perjuangan kita setelah kita percaya kepada Yesus. Kita harus menunjukkan iman kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Allah dengan mentaati perintah-perintahnya, dengan mentaati firman-Nya, dan dengan hidup seperti Yesus telah hidup. Apa artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Bahwa Yesus harus menjadi teladan bagi kehidupan kita. Kita tahu bagaimana Yesus telah menunjukkan bagaimana hidup dalam kebergantungan kepada Allah, kebergantungan kepada Bapa. Ini yang dimaksud hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus itu hidup dalam kebergantungan kepada Allah, kebergantungan kepada Bapa. Demikianlah kalau kita mengaku ada di dalam Yesus, kita akan bergantung kepada Allah, kita akan bergantung kepada Bapa. Secara total kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Coba kita baca dalam Yohanes 5 ayat 19. Yohanes pasal 5 ayat 19. Yesus berkata seperti ini. Ini teladan bagi kita. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Amin Bapak Ibu. Hidup sama seperti Yesus hidup artinya hidup dalam kebergantungan kepada Allah. Hidup dalam penyerahan total kepada Allah. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa kita melihatnya daripada Bapa. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Bapa. Itu artinya hidup seperti Yesus hidup. Bukan lalu saudara hidup rambutnya gondrong, pakai jubah, kemudian disalibkan. Tidak. Tapi memiliki kebergantungan yang penuh kepada Tuhan. Yohanes 8 ayat 29, coba kita lihat. Ini teladan Yesus. Yohanes 8 ayat 29. Yohanes pasal 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus harus menjadi teladan bagi kita. Amin. Kita harus hidup bergantung penuh kepada Bapa. Dan kita harus hidup senantiasa untuk memuliakan Allah. Kita harus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah Bapa. Saya mau mengatakan sekalipun kita tidak bisa membuat statement yang sama seperti yang Yesus katakan di ayat-ayat ini saudara. Tetapi setidaknya kita memiliki fokus dalam hidup ini untuk apa? Untuk tidak hidup sembarangan semaunya kita. Tetapi hidup dalam kebergantungan kepada Bapa, hidup untuk menyenangkan Bapa, hidup untuk melakukan segala sesuatu yang dikenan oleh Bapa. Saudara, kita harus sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyi. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Ini cara Yesus hidup, saudara. Jadi orang yang mengaku tinggal di dalam Yesus, yang mengaku mengenal Yesus, dia mentaati perintah-perintah Allah, dia mentaati firman Tuhan, dia hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup dalam kebergantungan kepada Bapa, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, hidup
untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Bapa, hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita hidup hanya untuk kepentingan kita sendiri, kita hidup menuruti keinginan daging, keinginan duniawi kita, sesungguhnya kita belum mengenal Dia. Karena orang-orang yang mengenal Yesus akan menuruti perintah-perintah Yesus, akan menuruti firman Yesus, dan akan hidup sama seperti Yesus, hidup di dalam kebergantungan kepada Bapa, hidup untuk menyenangkan Bapa di dalam kerajaan surga. Jadi hidup seperti Yesus artinya apa, saudara? Tujuan hidup kita adalah mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, berusaha senantiasa untuk menyenangkan Dia, sekalipun kita tidak bisa sempurna dalam kekudusan dalam hidup ini, tetapi fokus kita, tetapi usaha kita yang kita kerjakan menyenangkan-Mu Tuhan. Aku mau menyenangkan-Mu, aku mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Sekali lagi, meskipun kita tidak akan bisa hidup sempurna seperti Yesus, saudara, tapi motivasi terbesar dalam hidup kita adalah aku bergantung pada Bapa. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, dan aku melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Bapa. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bahwa Bapak Ibu mengenal Allah, maka Bapak Ibu harus bertanya, apakah aku menuruti perintah-perintahnya? Apakah aku menuruti firman-Nya? Apakah aku hidup sama seperti Yesus telah hidup? Hidup dalam kebergantungan kepada Allah. Hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Hidup untuk menyenangkan Bapa. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab, ya aku menuruti perintah-perintahnya, ya aku menuruti firman-Nya, ya aku hidup bergantung pada Bapa, aku hidup melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, aku hidup untuk menyenangkan Bapa, maka Bapak Ibu Saudara telah tahu bahwa Bapak Ibu mengenal Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.